kebajikan. Yang saya hormati Chief Executive Officer Danantara yang juga adalah Menteri Investasi dan Hilirisasi selaku penyelenggara, Saudara Rosan Perkasa Roslani, beserta seluruh jajaran Danantara Indonesia yang hadir. Menteri Koordinator Perekonomian, Saudara Airlangga Hartarto, beserta para Menteri, Panglima TNI, Kapolri, Wakil Panglima TNI, para Kepala Staf Angkatan, para Kepala Badan yang hadir, serta seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang hadir, yang tidak saya sebut namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat, karena tadi sudah disebut oleh penyelenggara untuk efisiensi menghemat waktu. Komisaris PT Indika Energi, Saudara Arsyad Rashid, Gubernur Jawa Barat, Saudara Dedi Mulyadi, beserta jajaran Forkopimda Jawa Barat yang hadir di sini semuanya. PLT Bupati Bekasi, Saudara Asep Surya Atmaja, yang saya hormati para pimpinan perusahaan BUMN yang hadir, juga para pimpinan perusahaan swasta yang hadir, tokoh-tokoh dari Kadin dan dari pihak swasta semua. Terima kasih. Hadir Saudara Anindya Bakri, Saudara James Riyadi, Saudara Wisnu Wardana, Saudara Hapsoro. Terima kasih, ini pejuang-pejuang ekonomi. Terima kasih hadirnya. Para rektor universitas yang hadir, di sini disebut hadir rektor ITB, ITS, UI hadir juga. Seluruh hadirin undangan yang saya hormati, rekan-rekan pers media yang hadir, juga di sini hadir Komisaris Utama PT Indika Energi, Saudara Agus Lasmono, ada. Oh ya. Dari CEO PT Elektra Mobilitas Indonesia, Saudara Purbaya Panca, terima kasih. Tadi sudah saya sebut PT Indika Energi, Saudara Hapsoro Sukmono Hadi, nama lengkapnya tadi belum saya sebut. Saudara-saudara sekalian, tentunya selalu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih diberi kesehatan, masih diberi karunia, masih diberi nafas, sehingga kita bisa hadir di sini untuk acara peluncuran motor listrik nasional dan ekosistem pendukung. Saudara-saudara sekalian, hari ini adalah hari yang sangat penting. Di sini saya ingin ucapkan terima kasih saya
penghargaan saya kepada semua unsur dari perusahaan-perusahaan swasta, para entrepreneur, para wira swasta, dari BUMN-BUMN, dari dunia akademis yang menghasilkan para pakar yang merupakan inti daripada research and development dari Litbang. Ya. Hari ini adalah menurut pendapat saya salah satu contoh yang baik dari apa yang saya sebut Indonesia Incorporated. Keberhasilan suatu bangsa di era modern adalah kemampuan bangsa itu menguasai sains dan teknologi dan menggunakan teknologi untuk melangsungkan kehidupan bangsa tersebut. Baru bisa dikatakan bangsa itu berhasil. Negara itu berhasil. Saudara-saudara sekalian, negara kita sangat besar. Kadang-kadang saking besarnya kita tidak sadar berapa besar negara kita. Dan negara kita sangat kaya. Saking banyak kekayaan kita, kadang-kadang kita nggak sadar betapa kaya kita. Sumber-sumber alam yang diberikan kepada kita oleh Yang Maha Kuasa sungguh sangat luar biasa. Dengan teknologi juga kita bisa cepat mengetahui cadangan-cadangan kekayaan alam kita. Sekarang kita sudah lebih matang sebagai negara. Sekarang kita sudah lebih matang sebagai bangsa. Kita termasuk bangsa yang relatif muda. Tahun 45 kita proklamasikan kemerdekaan kita, tapi dilanjutkan perang. Perang 5 tahun. Perang 5 tahun berhasil kita rebut kemerdekaan kita. Tapi penjajah juga tidak begitu rela ninggalin kita. Sehingga begitu merdeka, dalam minggu-minggu pertama kita merdeka, mereka lancarkan kudeta terhadap pemerintah yang baru. 2 minggu sesudah penyerahan kedaulatan, saudara-saudara terutama anak-anak muda, belajarlah sejarah. Bangsa yang tidak mengerti sejarah akan dihukum oleh sejarah. Kalau kita tidak mengerti bagaimana perilaku bangsa-bangsa lain terhadap kita, kita mungkin selalu akan jadi korban. Saudara-saudara, tidak pernah saya mengajak kita untuk membenci bangsa lain. Tidak. Sifat bangsa kita adalah justru sangat ramah. Kita terkenal dengan keramahan kita. Kebaikan kita. Itu adalah DNA kita. Itu adalah memang sifat kita. Sifat yang seperti ini dianggap oleh bangsa-bangsa lain sifat yang lemah. We are considered the soft state. Kita kadang-kadang lambat untuk menyadari apa yang terjadi di sekitar kita dan di kita. Begitu lama sumber alam kita diambil, diselundupkan, dilakukan
tambang ilegal. Harta kita, kekayaan kita diambil di depan mata kita, kadang-kadang lambat kita reaksi. Begitu banyak persoalan-persoalan yang kita mengalami kerugian. Tapi ternyata walaupun begitu kita merdeka, begitu kita menerima kedaulatan, begitu merah putih diangkat tahun 1950, seterusnya tiap tahun kita mengalami gangguan, intervensi, APRA, RMS, DITII, PRRI Permesta, PGR Paraku, G13 PKI, dan sebagainya dan sebagainya. Bukalah sejarah kita. Kerusuhan. Tiap kali kita diambang take off, muncul ini, muncul itu. Diveda et impera. Kita bangsa majemuk. Bukan kehendak kita. Takdir ilahi. Kita tidak menentukan di mana kita lahir, dari rahim siapa kita lahir, kita tidak menentukan. Itu adalah takdir. Kita ditakdirkan lahir sebagai bangsa majemuk. Banyak suku yang berbeda-beda. Banyak agama yang berbeda-beda. Banyak bahasa daerah, banyak adat daerah. Tapi ternyata kita bisa rukun. Itu yang banyak bangsa merasa heran dengan kita. Banyak tantangan, banyak kesulitan. Rakyat kita masih banyak yang miskin. Yang luar biasa, rakyat kita yang paling miskin pun masih bisa tersenyum. Mungkin bajunya hanya satu setel. Rumahnya hanya gede. Makanya saya tidak mengerti. Masih bisa tersenyum. Jadi hari ini adalah menurut saya hari yang sangat penting karena ini merupakan suatu tonggak atas inisiatif masing-masing para pengusaha swasta yang mulai proyek ini. Mungkin Indika ya, kelompok Indika ya. Kelompok Indika, kelompok yang sudah lama bekerja. Waktu saya masih muda, saya sudah dengar Indika. Waktu itu saya masih muda, sekarang agak muda. Jadi ada muda, ada agak muda, ada rodo muda. Dan ada mimpi untuk muda. Saudara-saudara, Indika sudah bekerja. Dia bergerak di, kalau seingat saya mulainya bergerak di bidang tambang. Tapi saya tidak tahu inisiatif siapa. Kok punya niat membuat motor listrik sekian tahun yang lalu. Ya. Jadi hari ini tadi production line itu bukan urusan 2 hari yang lalu atau 3 hari yang lalu, ya kan? Waktu saya dikasih lihat motor-motor mereka beberapa bulan yang lalu, saya bilang saya ingin lihat kau punya pabrik, benar nggak pabrikmu? Iya kan? Saya tanya siapa itu waktu itu yang datang ke Hambalang siapa? Anak buahmu ya? Dari Alfa, sama dari Gesit, aku ingat, sama dari Land. Saya mau lihat. Anda punya production line. Benar nggak? Ya kan? Atau jangan-jangan perusahaan dari mana
tempel aja merekmu. Nah, ini banyak budaya semacam ini, ya. Kita introspeksi diri kita sendiri. Kadang-kadang kita tergiur dan tergoda, tapi nggak apa-apa. Sebagai awal boleh. Awal kita boleh. Lama-lama kita harus pandai, ya. Jadi kita waspada. Tapi hari ini kita lihat ada tekad, ada niat. Saya kira ini yang kita hargai, ya. Jadi saya ucapkan selamat kepada saudara-saudara sekalian yang telah ambil suatu keberanian. Inisiatif itu keberanian. Karena inisiatif mengandung risiko. Segala yang kau keluarkan berapa tahun yang lalu bisa gagal. Ini pun hari ini ada risiko. Hari ini saya mengajak kalian Indonesia Incorporated. Kita harus jadi satu. Yang kuat, yang menengah. Yang kuat, yang menengah. Yang agak menengah. Dan yang lemah harus bersatu. Sampai hari ini saya mengatakan, sesungguhnya ya, Saudara Arsyad, Saudara Wisnu, Indika, saudara masih risiko. Saudara menghadapi saingan luar biasa dari negara-negara hebat. Jepang, Korea, Tiongkok. And yet, kalian masih berani. Saudara-saudara sekalian. Makanya saya itu pernah jadi tentara. Habis itu saya pensiunnya ya pensiun tentara agak kurang lah ya. Tapi pengabdian rame ing gawe, sepi ing pamrih. Benar? Mudah-mudahan. Saya sempat mengalami menjadi pengusaha. Makanya saya benar-benar memahami bahwa menjadi pengusaha, menjadi wira swasta itu sifatnya itu sama hampir dengan tentara. Makanya seorang entrepreneur dia pakai kata-kata wira swasta. Karena dia bertempur. Dan dia pakai ilmu perang juga. Ada intelnya, ya kan? Litbang itu intel. Habis itu dia ada logistiknya, hitungan, dan semuanya dihitung. Jadi mereka ini masih risiko. Ya kan? Masih risiko, tapi ada keberanian. Karena itu saya begitu lihat, dan saya melihat bahwa ini kepentingan nasional. Kita butuh untuk tidak tergantung kepada energi di luar negara kita. Kita terlalu besar untuk menggantungkan diri kepada pihak luar. Terlalu besar. Ada perang di tempat yang jauh, rakyat kita bisa korban. Kita nggak ada kepentingan. Ada pertikaian di mana, ada perang dagang di mana, kita kena. Ya. Kita selalu dihantui, tidak bisa. Ternyata kalau kita belajar dengan benar, tidak usah terlalu lama kita mengerti. Indonesia memiliki kekuatan luar biasa. Indonesia memiliki sumber alam luar biasa. Tinggal kita bisa atau tidak menjaga dan mengelolanya. Dan saudara-saudara, salah satu cara mengelolanya adalah seperti hari ini. Ya. Jadi saudara, dengan motor dan mobil listrik, dengan bus listrik, dengan traktor listrik, dengan sebanyak mungkin alat-alat kita menggunakan listrik sebagai energi utama, kita akan lebih aman. Kita akan lebih sejahtera.
kita mengirim uang US dollar untuk BBM kita melebihi kadang-kadang 30 miliar US dollar. Antara 28 sampai 30 miliar dolar, benar Menteri SDM. Tiap tahun 30 miliar dolar. Kita bertekad ini kita kurangi. Dengan solar sekarang B50 kita sudah mengurangi, bahkan harusnya kita tidak import lagi diesel dari luar. Tapi masih tergantung beberapa energi dari luar. Kita akan segera ganti LPG menjadi CNG. Dan kita juga akan membangun listrik dari tenaga surya sebesar 100 gigawatt. Dan ini harus kita laksanakan dalam 4 tahun. Tapi tahun ini saja target kita adalah 30 gigawatt. Tahun ini saja. PLN harus tinggalkan pembangkit listrik dari diesel. Kurang lebih 13 gigawatt harus segera kita tinggalkan. Dan sumber-sumber energi lainnya ternyata sungguh sangat banyak. Sungguh sangat banyak. Dari minggu ke minggu, para ilmuwan kita, para peneliti kita menemukan hasil-hasil luar biasa. Cadangan hidrogen alam sangat besar. Cadangan-cadangan lain, saudara-saudara, kita butuh, saya kira, tidak terlalu lama, 3, 4, 5 tahun, kita akan bangkit benar-benar. Sekarang kita sudah mulai bangkit. Hari ini, launching, hari ini saya tanda tangani, karena hari ini, kelompok Indika telah berhasil produksi 20.000 motor. Saya bilang ke kelompok Indika, kalau kalian nanti mencapai 200.000, saya datang lagi. $2 juta, saya datang lagi. Jadi saudara-saudara, selamat. Dan untuk yang lain dan antara, dukung dengan apa yang kau bisa dukung. Ya. Tadi kita bicarakan, Menteri Keuangan tidak akan terlalu suka, tapi ya ini ujungnya you akan juga suka di ujungnya. Kita akan turunkan apa itu? Bunga cicilan kita turunkan untuk rakyat. Kemudian kita usahakan tidak pakai DP. Jadi nanti kalau ada yang masih pakai motor bensin, ya rasain sendiri. Kita tadi hitung memakai motor listrik dibandingkan dengan motor bensin, penghematannya minimal 50%. Pengeluaran kalian untuk sehari-hari bergerak itu minimal 50%. Bahkan bisa sampai 70% di ujungnya. Ya. Dan nanti mungkin karena ini sudah kebutuhan dunia. Jadi ada namanya carbon tax. Di kota-kota besar seperti di Beijing nggak bisa motor bensin masuk. Jadi ini warning aja yang masih nekat gandrung dengan motor bensin.
Ya. Tapi tenang aja, kita ada skema-skema nanti yang sudah terlanjur punya motor bensin, nanti kita pikirkan bagaimana kita bisa tukar tambah. Kau setor motor yang lama, dapat motor baru. Ya, tambah dikit lah, ya kan? Kalau TNI Polri maunya nggak bayar aja terus. Baik, saudara-saudara, saya kira intinya sudah saya sampaikan. Kita bangga hari ini, ya, dan kita akan melihat perkembangan dalam waktu yang akan datang akan lebih cepat lagi. Tadi saya dijelaskan ada ekosistem yang sedang dibangun untuk mobil listrik kita. Kalau tidak salah tidak jauh dari sini. Perjalanan ke Purwakarta ya. Ke Subang. Di kilometer 84 ya. Ada kompleks besar kita lagi bangun ya. Mobil listrik Indonesia yang kita berharap paling lambat tahun 2028 sudah produksi besar-besaran. Terima kasih sekali lagi saudara-saudara sekalian. Tadi juga saya lihat ada Pak Fuad Bawazir, ya, terima kasih hadir. Ya. Pak Ma'ruf dari Main ID, Direktur Utama. Baik, saudara-saudara, terima kasih atas kerjasama ini. Semangat terus, berinisiatif terus. Mereka yang berinisiatif itu adalah mereka-mereka yang berani. Berani menghadapi risiko, tapi tidak ada kemenangan tanpa inisiatif. Tidak ada keberhasilan tanpa keberanian. Ya. Di tentara ada moto, siapa berani menang. Tidak mungkin menang, kita duduk, nunggu kemenangan datang. Kemenangan tidak akan datang, kemenangan harus kita perjuangkan. Harus kita rebut, saudara kalian. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve om, santi, santi, santi om. Namo Buddhaya. Terima kasih. Berkenan mendampingi Presiden, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Sekretaris Negara, CEO Danantara Indonesia, Komisaris PT Indika Energy. Perwakilan Indika mana? Ada di Pak. Resep. Wisnu. Ada Happy juga. Pak Hapsoro. Pak Agus lah. Mana Agus? Agus. Kok ngumpet di belakang kok Agus? Hah? Ayo sama-sama di sini ya. Semua ya? Ayo. Apa kau? Bismillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini, Kamis 13 Agustus 2026, dengan rahmat Tuhan yang Maha Besar, secara resmi, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, luncurkan motor listrik nasional beserta ekosistem pendukung. Dengan ini motor listrik nasional beserta ekosistem pendukung telah resmi diluncurkan oleh Presiden Republik Indonesia.
Dan pemirsa, kabar tersebut sekaligus menutup jumpa kita kali ini. Saya Shena Damayana. Dan juga saya Rahna Meza, mewakili kurang bertugas, izin pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.